salam dan bahagia. Saya Yuliana Eni Purwaningsih, SSI, CGP Angkatan 3 dari SMA Pangudi Luhur Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa permasalahan yang saya hadapi sebagai guru biologi dan koordinator ekstrakurikuler selama masa pandemi COVID-19 ini antara lain adalah bagaimana cara meningkatkan antusiasme siswa, kreativitas, kolaboratif, dan keterampilan belajar biologi di masa pandemi COVID-19. Dan bagaimana cara mengembangkan minat dan bakat siswa di tengah masa pandemi COVID-19 ini. Hal-hal yang saya lakukan untuk memecahkan permasalahan ini adalah dengan melaksanakan praktik baik melalui aksi nyata yang saya lakukan. Aksi nyata yang saya lakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut. Melaksanakan pembelajaran berpihak pada murid dengan model Project Based Learning dengan praktikum mandiri pada materi bioprosesor kelas 11 dan pertumbuhan tanaman kelas 12. Dalam proyek mandiri ini, para murid menyiapkan alat, bahan, dan prosedur kerja secara mandiri dengan bekerja sama atau berkolaborasi dengan keluarga ataupun sahabat. Mereka akan merekam aktivitas praktikum dengan video melalui berbagai aplikasi dan membuat laporan praktikum. Video dan laporan praktikum diunggah dalam LMS SMA Pangudi Luhur Sedayu, Sibetel, situs belajar Sinluis. Halo, saya Novi Valentika dari kelas 12 IPS 1 mau membagikan testimoni belajar bersama Bu Eni. Belajar bersama Bu Eni sangat menyenangkan dan saya dapat memahami materi dengan sangat baik. Belajar bersama Bu Eni juga enjoy karena Bu Eni berinteraksi dengan banyak teman-teman. Membuat media pembelajaran seperti video pembelajaran, video tutorial praktek, maupun e-modul. E-modul dibuat oleh guru sebagai salah satu sumber belajar yang mudah diakses oleh siswa melalui handphone, melalui laptop, maupun komputer. Saya Bernadetta Merly Deviana dari SMA Pangudi Luhur Sedayu. Perasaan saya menggunakan e-modul adalah sangat senang karena dapat membantu dalam pembelajaran. Yang menarik dari e-modul adalah penjelasan yang ringkas, mudah dimengerti, mudah dipahami, dan juga terdapat gambar yang menarik sehingga dapat membuat siswa lebih bersemangat dalam belajar. Tentunya e-modul sangat diperlukan karena sangat membantu dalam pembelajaran dan juga dalam memahami materi. Terima kasih. Membentuk dan mengembangkan komunitas praktisi pengembang media pembelajaran dan web karya guru dan siswa. Komunitas praktisi ini beranggotakan guru-guru di SMA Pangudi Luhur Sedayu dan beberapa siswa. Komunitas ini adalah komunitas rintisan yang kami bentuk agar kami dapat berkolaborasi, bekerja sama, saling berbagi untuk melaksanakan pembelajaran berbasis proyek ataupun pengembangan media pembelajaran. Harapan kami ke depan komunitas praktisi ataupun web yang kami buat ini dapat terus berkembang sehingga memiliki kemanfaatan yang lebih luas, bukan hanya untuk sekolah kami, tapi juga oleh seluruh masyarakat yang memerlukan media pembelajaran ataupun praktik baik yang kami lakukan.
Penerapan budaya positif dimulai dari kelas. Kami melakukan diskusi tentang disiplin positif dan kemudian membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah dibentuk ini kemudian kami tempelkan dalam papan pamflet kelas dan juga kami sharekan melalui WhatsApp group kepada orang tua. Orang tua ataupun siswa memberikan apresiasi yang positif dan berkomitmen terhadap keyakinan kelas ini. Pengimbasan disiplin positif dan keyakinan kelas ini juga kami sampaikan dalam bentuk webinar mini dalam komunitas praktisi ataupun melalui rapat guru yang diadakan di sekolah yang dihadiri oleh orang tua, guru maupun karyawan. Mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran dengan menerapkan metode STOP. Stop, take a deep breath, observe and process. Melalui metode STOP ini diharapkan murid-murid dapat lebih rileks dan memiliki kesadaran penuh dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat belajar dengan baik. Di sela-sela pembelajaran, guru juga memberikan games-games ringan sehingga pembelajaran menyenangkan, rileks, dan bermakna. Menerapkan teknik coaching model Tirta. Tirta, tetapkan tujuan, identifikasi permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Melalui teknik coaching untuk guru dan murid ini diharapkan mereka lebih merdeka. Seperti air yang mengalir dari hulu sampai hilir tanpa sumbatan. Demikian juga dengan teknik coaching ini, harapannya mereka lebih merdeka dan dapat melejitkan seluruh potensinya yang bermanfaat untuk kehidupannya. Memetakan aset sekolah untuk menerapkan pembelajaran joyful learning. Pembelajaran joyful learning ini terinspirasi dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa kodrat anak pada dasarnya adalah bermain. Melalui penerapan joyful learning ini, saya mengemas dalam praktik, diskusi, pembuatan produk, presentasi, dan games. Pembelajaran joyful learning membuat murid merasa bahwa belajar mereka bermakna, menyenangkan, dan berkualitas.
melakukan pemetaan aset sekolah untuk mewujudkan program optimalisasi ekstrakurikuler terintegrasi LMS di SMA Pangudi Luhur Sedayu. Melalui program integrasi ekstrakurikuler dalam LMS ini diharapkan menjadi wadah bagi murid agar dapat memberikan voice, choice, dan ownership. Dalam kegiatan ini, murid-murid terlibat mulai dari pembuatan program kerja, membentuk kepengurusan, menentukan target capaian produk ataupun prestasi, mendokumentasikan kegiatan, penugasan, dan presensi melalui LMS. Seluruh rangkaian kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepemimpinan murid yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi untuk kemajuan sekolah dan terlebih lagi memberikan inspirasi kepada sekolah-sekolah lain, terutama sekolah-sekolah yang tergabung dalam Yayasan Pangudi Luhur. Halo, selamat pagi. Saya Ibu Sisilia Rena Lestari. Saya rekan kerja dari Ibu Yuliana Eni sebagai calon guru penggerak di SMA Pangudi Luhur Sedayu. Untuk pembelajaran dengan Bu Eni, berdasarkan testimoni juga dari anak-anak, kami termotivasi. Semoga bisa menularkan sebagai guru penggerak bagi teman-teman yang lain. Perkenalkan, nama saya Ginung Tata Ginaris. Saya adalah rekan kerja dari Bu Eni di unit kami di SMA Pangudi Luhur Sedayu. Kesan saya terhadap pembelajaran inovatif dari Bu Eni ini sangat menyenangkan, dan Bu Eni juga sering sekali menyampaikan materi-materinya dengan menyelipkan beberapa permainan yang dari media-media yang cukup inovatif dan juga mudah dipahami, mudah digunakan oleh siswa. Saya sangat kagum dengan metode-metode mengajar dari Bu Eni. Dengan metode berbasis proyek ini, ternyata meskipun dengan kendala-kendala yang ada selama pandemi dalam PJJ ini, materi dapat tersampaikan dan siswa itu jadi lebih ceria, lebih aktif karena pembelajaran itu terkesan menyenangkan. Sebagai penutup, saya akan mengakhiri dengan quotes Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa pendidikan itu pada hakikatnya adalah menuntun seluruh kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Mari kita terus berkolaborasi, berkreativitas, terus bergerak untuk mewujudkan merdeka belajar, kepemimpinan murid, dan profil pelajar Pancasila.